Hai netizensora.com, balik lagi di Throwback Crime yang akan membahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia. Bareng gue, Sylvie Damanik. Pada episode kali ini, gue akan membahas kasus pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap gadis Baduy Luar yang berusia 13 tahun. Gadis ini berinisial SW. Sebelum gue bahas lebih lanjut kasus ini, netizensora.com bisa komen, like, and subscribe video ini. Akhir Agustus 2019, tepatnya pada tanggal 30 Agustus silam, warga Cisimet, Luwi Damar, Lebak digegerkan dengan penemuan mayat seorang remaja perempuan berusia 13 tahun. Mayat perempuan ini diketahui berinisial SW. Warga Baduy dibuat gempar karena selama ini belum pernah ada kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis Baduy. Padahal, selama ini suku Baduy hidup dengan damai. Mereka sudah terbiasa tinggal di hutan dan bekerja di ladang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mayat SW ditemukan di sebuah gubuk di tengah perkebunan, tepatnya di Kampung Tanjakan, Kaduhelang, Cisimet, Luwi Damar, Serang, Banten. Gubuk itu diketahui merupakan tempat kediaman SW sendiri. Jasad SW pertama kali ditemukan oleh kakaknya sendiri. Saat itu, sang kakak baru saja pulang kembali dari ladang setelah berburu burung. Kaget dong melihat adiknya yang sudah bersimbah darah ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Nah, si kakak akhirnya langsung melapor ke warga sekitar dan bilang kalau adiknya sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Yang paling sadisnya lagi, ternyata SW yang sudah ditemukan tak bernyawa ini juga mengalami pemerkosaan. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik lonceng di bawah supaya kita makin rajin bikin konten buat kalian semua. Jadi, jenazah SW yang tadi sudah ditemukan ini langsung dibawa ke instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara untuk diautopsi. Nah, dari hasil autopsi ini ditemukan bekas kekerasan benda tajam di bagian kepala dan kedua lengan gadis malang ini. Gak cuma itu aja, yang lebih mengagetkan lagi, berdasarkan dari hasil forensik, ternyata ditemukan juga bekas luka kekerasan akibat benda tumpul di alat kelamin SW. Saat itu, polisi menduga kalau SW tewas akibat pembunuhan dan perkosaan. Karena pas ditemukan, SW sudah tidak lagi berbusana pada bagian bawah tubuh SW. Dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap remaja SW, pemimpin adat Baduy ini yang diwakili kepala desa, Jaro Saija, meminta polisi untuk menangkap pembunuh sekaligus pemerkosa warganya yang tewas. Pimpinan dan para tetua adat ketika itu mengecam kasus tersebut karena belum pernah terjadi sebelumnya di Baduy. Sampai-sampai nih, para tetua adat juga ikut berusaha secara batin mencari pelaku pembunuhan pemerkosa warganya. Bahkan, Jaro Saija juga ketika itu sudah bertemu dengan pemimpin adat. Jadi pemimpin adat ini meminta agar ada ritual yang dilakukan kepada pihak keluarga SW agar pelaku pembunuhan dan pemerkosaan segera ditangkap. Polisi pun mengerahkan personelnya untuk melakukan pencarian pelaku ditangkap, mencari siapa pelaku pembunuhan gadis remaja SW ini. Lalu akhirnya, para pelaku berhasil ditangkap pada 5 September 2019. Pelakunya berjumlah ada 3 orang, yaitu Apung Muhammad Saipul, Furkon, dan S, yang ketika itu berusia 13 tahun. Dari pengakuan pelaku kepada petugas, korban dihabisi dengan cara dibacok pergelangan tangan, mukanya disayat dan lehernya digorok. Gila sih, sadis banget sih ini pelakunya. Yang lebih gilanya lagi nih guys, udah ngebunuh, 3 pelaku ini memperkosa jasad SW secara bergiliran. Ini sih udah bener-bener deh kejam banget sih. Lalu gimana sih kronologis kasus ini?
Oke, gue akan lanjut ceritanya. Jadi waktu jam 6 pagi, orang tua SW pergi ke ladang dan ninggalin SW serta kakaknya di gubuk. Setelah itu kakak SW ternyata pergi juga nih jam 10 pagi dan kakaknya pergi ke hutan untuk berburu burung. Ketiga pelaku ini datang jam 1 siang. Nah, kebetulan SW yang sedang berada di luar gubuk ini mengurus tanaman pakai golok orang tuanya. Sebelum melakukan aksi bejatnya, mereka berpura-pura nanya ke SW. Di rumah ini ada siapa aja? SW yang masih belia menjawab jujur kalau emang dia lagi sendiri di rumah. Karena orang tuanya lagi ke ladang dan kakaknya lagi berburu burung keluar. Tak hanya itu, pelaku juga sampai pura-pura nawarin HP nih ke SW dan ditolak oleh korban. Saat itu, SW bilang kalau dia emang udah punya HP. Nah, saat tiga pelaku ini ingin memperkosa, SW pun refleks langsung berontak. Ketika sedang berontak, si pelaku malah memukul golok ke arah SW. Namun, dapat ditangkis oleh SW hingga membuat pergelangan tangan SW putus, guys. Kemudian, si SW ini teriak dengan mulut yang terbekap. Pelaku juga melukai leher dan membacok muka SW. Setelah SW dipastikan tewas, tiga pelaku ini lantas memperkosa jasad SW secara bergantian. Ini bener-bener nggak punya hati banget sih. Udah nggak ada kemanusiaan lah tiga pelaku ini. Setelah mengalampiaskan nafsu bejatnya, ketiga pelaku langsung kabur. Dua pelaku kabur dengan motor Beat, sedangkan yang satu pelaku ini berjalan kaki. Tapi si pelaku ini yang berjalan kaki masih sempet-sempetnya mencuci celana dalam di dekat gubuk rumah SW untuk membersihin bercak darah dan sperma. Lalu jam 3 sore, kakak SW datang ke gubuk. Dia terkejut, tidak menyangka melihat banyak darah bersimbah dan jasad sang adik dalam kondisi mengenaskan. Jadi guys, sebelum ngebunuh dan memperkosa, tiga pelaku ini ternyata sudah merencanakan aksi biadab ini sebulan sebelumnya. Mereka ini sudah melakukan pengintaian ke SW. Jadi, pelaku emang udah tahu kapan orang tuanya pergi, kapan kakaknya pergi, kapan SW ada di rumah sendirian. Si tiga pelaku ini mengaku saat melihat korban yang lagi sendirian, langsung nafsu lantaran SW memakai celana pendek. Ini mah emang pelakunya aja otaknya emang udah musuh duluan ya. Dari pengakuan bahwa pelaku mulai terobsesi untuk memperkosa karena sering mengakses aplikasi khusus dewasa yang menayangkan gambar dan video porno. Singkat cerita, akhirnya tiga pelaku ini telah dijatuhkan hukuman. Pelaku yang diketahui bernama Apung alias Muhammad Saipul divonis hukuman mati. Si Saipul ini sempat banding karena keberatan dengan vonis pengadilan tingkat utama. Perkara Saipul naik banding di Pengadilan Tinggi Banten setelah sebelumnya PN Rakas Bitung menjatuhkan hukuman mati terhadap Saipul. Namun, banding perkara tersebut lalu ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten. Isi putusan tersebut bahwa perbuatan para terdakwa sangat keji, kejam dan sangat sadis karena memperkosa perempuan yang sudah tidak bernyawa secara bergiliran. Maka pria bejat seperti itu tak pantas diberi hidup di negara hukum ini. Sedangkan pelaku lain Furqon divonis hanya 15 tahun penjara dan denda 3 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara pelaku lainnya yang masih berusia 13 tahun tadi telah lebih dulu diadili dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Kini S tengah menjalani hukuman penjara di Lapas Anak Tangerang. Itu dia guys, kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi pada gadis Baduy ini. Nantikan video lainnya di suara.com.